Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hari ini sangat sejuk suasananya, Mas. Ini kayaknya suasananya beda nih kayak biasanya. Biasanya kan kita udah backgroundnya itu tempatnya usaha siapa, toko, apakah itu. Ini di taman begini kira-kira mau wawancara siapa ya? Aneh ya. Bukan penghuni pohon kan? Penghuni pohon, burung kuntul. Okay. Nah, ini edisi yang luar biasa. Spesial. Jadi di daerah Temanggung di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya antara SMK Dr. Sutomo dengan SMP 6, itu di situ itu ada seorang penjahit. Penjahit, bukan penjahat. Bukan. Oke. Itu kayak portable gitu lah. Dari rumah, jadi ada rodanya kayak odong-odong di atas odong-odong gitu. Berarti berangkat pulang. Jadi nggak manggon di suatu tempat gitu. Nah, terus yang bikin spesial tuh apa, Pak? Yang spesial itu beliau satu, tidak muda lagi. Bukan muda lagi. Tidak muda lagi, udah. Saya kan nggak mungkin balik lagi jadi muda. Terus semangatnya tuh luar biasa. Semangatnya. Oke. Nah, itu udah terminasi dari nomor 1, udah bukan muda tapi masih semangat. Ya. Oke, terus semangat. Terus yang ketiga, itu beliau begitu istiqomah menekuni pekerjaan itu. Istiqomah ya. Dadah. Sugeng Enjang, assalamualaikum Mbak. Enjang, waalaikumsalam anak cucu. Ini dengan Mbah siapa ini? Kita kenalan dulu. Ya. Dengan Mbah siapa namanya? Ini namanya Mbah Sukarini, Mbah Indah. Mbah Indah. Tapi Ya. nama aslinya Sukarni. Nama aslinya Sukarni tapi panggilnya Mbah Indah. Aduh, itu Wah. itu apa namanya? Sejarah Indonesia banget tuh. Namanya. Iya. Kak, dengar-dengar karena Bapak suka dengan Soekarno ya? Nah, iya betul. Oh, Bapaknya terinspirasi Mbah, dari beliau, Jadi dari tokoh. Iya. nama putrinya dinamakan Soekarni. Gitu. Pergi Mbah, pergi Ya. Mbah. Nah, terus ngomong-ngomong nih, Mbah, saya manggilnya Mbah Indah apa Mbah Soekarni nih? Nah, Mbah Indah boleh, Mbah Sukarni boleh. Nah, gini Mbah. Mbah In juga Mbah In, boleh. pergi dekat saya Mbah, dekat saya sini. Ya. Dekat sini Mbah, biar nggak terlalu jauh. Nah, Mbah In ini sudah berapa lama menekuni dunia menjahit? Oh, saya ini dari mulai kelas 4 saya mengeles. Les 4 itu 4 SD? Iya. Sekarang usianya berapa tuh Mbah? Sekarang 80. Sekarang 80? Oh, baru 80. Kelas 4 SD itu terus kapan? Oke, jangan deh itu. Lama banget. Iya. Kelas 4 SD sudah mulai menekuni jahit-menjahit. Berarti sama Iya. ibu, sama orang tua? Enggak, saya sendiri mau. Ibu enggak saya kasih tahu. Oh, malah rahasia-rahasiaan ini diam-diam ya? Saya mulai kelas 4 Oke. itu saya mulai mengeles jahit tapi nggak kasih tahu bapak, nggak kasih tahu ibu. Tapi kalau pulang sekolah saya kerja di tempat pabrik tembakau itu kalau sore baru pulang. Jadi saya dapat gaji hari Sabtu saja. Itu kerja kelas 4 itu udah kerja di pabrik tembakau? Kalau pulang sekolah saya sendiri mau. Masih kecil Nggak gitu ada ya? orang menyuruh. Zaman sekarang ada nggak ya, Pak? Zaman sekarang pun ada di sana. Yang masih Iya, waktu itu SD pun tapi udah kerja kan sekarang udah kayaknya jarang ya Pak? saya dulu mendaftarkan ke tempat orang Cina saja. Dia bilang, kamu anak kecil kok mau kerja? Nggak apa, pokoknya apapun. Itu kerjaan jahit sudah? Belum. Oh jadi kelas 4 tadi Mbah ngambil kursus jahit.
Terus kelas mulai jahitnya 4. lagi. Kawan itu semua pada main keluar, saya nggak mau. Saya mendingan les jahit daripada saya main. Saya nggak ada isi kepandaian di sini. Iya. Bermanfaat ya. Iya. Nah, terus mulai jahit yang sesungguh-sungguhnya mulai kapan? Itu kan tadi baru les. Mulai jahit baru pertama les kali kan, ya. les terus 1 tahun kelas 5. Kelas 5 kan yang itu dapat ijazah ya. Nah dari orang Cina itu Ijazah yang jahit. iya yang mengelesi sertifikat saya. gitu ya. Oh, dapat Iya sertifikat. sampai sertifikatnya pun sampai nggak tahu kemana habis Sekarang bapak itu pindahnya sampai 3 kali. Sertifikatnya hilang tapi ilmunya masih. Nah. Semangatnya juga masih. Dapat Iya. sertifikat di kelas 5 SD. Sekarang beliau usia 80, udah nggak usah dipikirin. Di mana itu barangnya? Ada tangan siapa udah gak ketahuan. Lah terus? Jadi tapi nenek itu sangat tekun karena waktu dulu kecil nenek itu melihat ibu saya. Ibu saya itu hari-hari membuat harnet. Harnet itu yang dibuat konde itu dulu. Nah, zaman dulu itu. Oh ya, Nah. kayak itunya ya, Nah. di luarnya konde itu ya, biar Iya. biar rapi gitu ya. Ya kayak jaring kan Kayak itu. jaring, ya. Itu dulu ibu saya kan asli dari Jogja. Iya. Ya, ibu itu pasti dapat pesanan dari orang suka dandani penganten. Nah, itu jadi ibu saya kalau orang pesan harnet ke ibu saya ini sampai 30 buat harnet penganten. Jadi kan bantu di situ. Saya malah nggak bisa. Oh, malah nggak bisa. Saya belum bisa, waktu itu masih kecil sangat. Terus tapi saya sudah punya pikiran begini itu ibu itu anaknya banyak, tapi kok kerjanya kok begitu saja. Kasihan ya, dia malam pun membuat itu belum ada listrik lagi. Pakai api pelita itu. Oh, teplok. Nah, itu pun kecil. Itu ibu sampai jam 2, sampai jam 3. Waktu itu saya suka ya dalam hati saya kan, wah ibu ini membuat begini Oh, cuma sekedar untuk menyenangkan anak. Nah, terus jadi Mbah kepikiran untuk membantu Nah. ekonomi ibu. nah terus saya itu sudah punya pikiran kelas segitu kecil, wah kasihan ya ibu itu membuat barang kecil segitu macam, cuma lakunya berapa tiap persatunya. Iya. Kok mau buat menyenangkan anak ini itu mana cukup. Iya. Nah, kalau begitu saya besok besar, aku ingin juga punya Usaha. kepandaian kayak ibu, tapi yang sekali buat bisa laku besar apa ya. Nah, sudah punya pikiran begitu. Terus Jadinya, akhirnya mulai jahit itu Nah, di kelas nah. SMP. nah terus ini saya dapat ijazah kelas 5. Nah, tadi saya kerja di itu tembakau, lainnya saya buat bayar itu, lain saya buat beli mesin. Ya pertamanya itu saya disuruh menjahit rukuh itu buat sembahyang gitu sama masjid kan. Kok akhirnya orang banyak suka datang ke saya semua dari pondok sana semua menyuruh saya buat Banjiran order. Nah, Waktu itu masih ngerjain sendiri sih, Mbak. iya. Belum Waktu punya itu, pegawai ya? Nah, pertama itu saya mengecat mesin pun belum nyampe. Ah. Iya, terus bilang sama bapak. Belum "Wah, gitu. Iya, saya bilang bapak kan, Pak kalau saya belum nyampe, boleh Pak saya beli jengkok itu kan. Nah, nanti diikat sama kawat di situ, nanti saya baru nyampe. Oh, jadi ditambahin jengkol ininya, pedalnya. Iya, dari wah kamu punya akal. Pinter. Terus mbahnya beli itu lah Mbah Kakong beli jengkok terus pasang gitu di tali sama mesin, udah bisa odok. Nah, Itu udah tamat SD itu? belum Tamat SD? kan masih sekelas 5. Woi. Kelas 5 itu udah kebanjiran. Ruko. Kelas 5 itu baru. Ngomong-ngomong kalau si Mbak ini pulangnya ke daerah mana sih, Mbak? Dalamnya mana, Mbak? Banyu Tarung Banyu Banyu Tarung. Tarung. Berarti memang sekitaran tempat sekarang kerja itu di ya? atas rumah sakit itu kan. Nah, Lah, singkat cerita nih Mbah, setelah Mbah belajar jahit, udah punya mesin jahit, terus itu Mbah tekunin terus pekerjaan jahit Iya. itu sampai lulus Mbah. SMA. nah iya. Lulus SMA aja. SMA saya enggak, cuma SMP aja kelas 2. Oh, sekolahnya cuma sampai SMP kelas 2. Iya, habis dulu itu kan
keberadaan bapak itu anak banyak harus menyekolahkan Berapa saudaranya, Mbak? semuanya dulu 6, tapi yang nggak ada 1, tinggal 5. Iya, Lima. berarti sekarang berarti kakaknya Mbah masih ada ya? Masih. Oh, aduh, Kakak berarti lebih, saya. lebih sepuh lagi berarti. Iya, kakak saya pensiunan guru. Oke, oke, oke. Yang Lah, Mbah itu pernah kerja keluar itu juga jahit ya, Mbah? Atau apa? Mbah itu mah kerja itu apa saja, jahit ya pernah, kerja di rumah makan pun ya pernah, kerja namanya di Jakarta itu kan kerja apapun Mbah mau, yang penting Mbah mau cari pengalaman. Termasuk waktu di Malaysia itu juga Nah, kerja jahit atau Nah, apa itu? itu- Motong kain atau gimana? itu motong baju Hah? kantor. Khusus baju kantor. Ya khusus. Jadi Mbah bagian ditugaskan bagian motong ya, nggak jahit malah di sana iya, ya? motong saja Mbah itu. Motong aja Selama kerja-kerjanya. 18 tahun belum pernah jahit, cuma motong-motong 18 kain. tahun. Karena karyawan itu ada berapa ribu. Terus sekarang pulang ke Temanggung. Pulang ke Temanggung udah berapa lama di Temanggung, Mbah? Ya di Temanggung. Mbah itu ya sering pulang, tapi kalau pulang Menetap? itu kalau pulang, kalau sekarang baru menetap ya. Udah berapa lama menetapnya ini? Menetap ini baru kalau 5 bulanan lah. 5 bulan ya? Saya buka jahit itu baru 3 bulan. Jadinya 3 bulan. Jadi selama 2 bulan bingung mau ngapain gitu ya? Ya bukan. Setelah pulang gitu? Bukan bingung, saya disuruh bantu kakaknya. Oh, Kakaknya gitu. jualan di warung, tapi saya punya pikiran, kalau saya cuma membantu kakak, saya nggak dapat apa-apa. Mendingan saya mau buka jahit di sana. Tapi kan Mbah itu kan kerja di luar udah banyak uangnya, kenapa kok di sini? Ya saya nggak mau menganggur Jahit, orangnya. tetap Mbah harus nggak keluar ya? suka nganggur. Kita mau kerja terus. Kaki harus tetap bergerak ya? Nah, kaki tangan. Nggak mau diam, Mbah. Lah terus sekarang sudah 3 bulan Mbah kerja jahit di pinggir jalan itu. Iya. Terus boleh tahu nggak Mbah, sehari itu omset berapa Mbah? Ya paling tidak 700. 700.000 Satu Om, hari. satu hari Om. Iya, ya. Pak Bupati kalah Om. Dan keras. Kantornya rumahnya sebelah ya. 700. 700.000 ya omset ya Mbah ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Terus ini yang kaitannya sama ibadah ini coba Om. Oke. Nah, Simbah, ini akan alhamdulillah hari ini tuh dikaruniai usia yang panjang. Masih diberikan kesehatan yang Ya, betul. Prima lah ya. plus katanya. afiat gitu loh. Kan kita kenal istilah sehat wal afiat. Ada orang tuh sehat tapi dia nggak afiat. Nah, kan, tapi kalau Simbah ini kan dia sehat afiat. Afiat itu berarti terjemahannya adalah Afiat itu kesehatannya itu bermanfaat. oh. Nah, itu kalau boleh tahu Simbah rahasianya apa sih, Mbah? Oh, kalau Mbah itu kan dulu semenjak kecil kan Mbah itu aslinya orang keraton. Oh, darah biru, Mbah. Mbak lihat darahnya. Jadi dulu itu pertama Mbah makanya badan sehat. Nenek saya pun usianya 121. Turunan umur panjang. 121. Saya baru icip 21-nya. Kurang 100, Pak. 121 itu masih punya kios anggrek. Masih Ya, aktivitas itu ya. Masih nenek ya? melayani orang Belanda, orang Jepang, orang apapun. Mbah melayani dengan Terus? karena dulu Mbah ya sekolahnya sekolah tinggi. Karena dulu yang sekolah tinggi itu yang boleh cuma orang keraton, orang yang punya pangkat saja yang boleh Bangsawan sekolah. lah ya. Nah, Lah terus sama Mbah itu sama Mbahnya Mbah diberi apa kok? Jadi badannya fit itu. oh, kalau dulu ya ini ada rahasia juga. Rahasia. Om pulang yuk. Rahasia. Kita nggak mau diceritain sama Mbah ini. Iya. Itu karena Mbah itu karena keturunan orang keraton dulu. Ya. Kita tak tahu dia punya apa, punya Resep-resep itu punya ya tradisional. Gitu. keistimewaan itu yang tapi yang penting itu jamu ini yang saya ucapkan ya. Jamu. Mbah suka buat jamu. Terus saya Mbah setiap hari kan dibuatkan untuk cucu 5 gelas dikasih nama satu-satu. Jadi kalau ada yang belum diminum itu namanya siapa disebut sama Mbah. Ayo. Oh, gelasnya dinamain. Iya sama Mbah. Jadi Mbah tahu siapa yang belum minum dipanggil namanya. Ayo. Berarti itu diminum. satu rahasianya dikonsumsi gitu, Mbah. Kalau dari ibadah atau dari amal gitu, Mbah. Boleh tahu lah, Mbah. Nah kalau itu sih selalu Mbah
hari-hari juga memanfaatkan ibadah karena nomor satu ya. Salah satu contoh ibadahnya apa, Mbak? Mbah itu ya suka pengajian, Hadir di pengajian. suka membantu fakir miskin, yuk anak cacat, orang cacat, sama anak yang yatim piatu. Berarti sedekahnya dikencengin ya, Mbak? Iya itu. Tadi Mbah nggak pikirkan uang untuk saya itu enggak. Saya sebagian besar saya untuk membantu kita orang yang kurang mampu gitu. Oh, boleh dibilang berarti Mbak sekarang mengisi kegiatan tuh benar-benar mengisi kegiatan timbangannya nggak gerak, nggak Iya. bekerja, tapi soal penghasilannya Udah. itu malah sudah Jadi saya bukannya wah saya supaya kaya, saya harus punya hasil banyak itu enggak. Saya soalnya kasihan kalau melihat orang cacat, yang tidak mampu. Saya sendiri ya tidak mampu ya, tetapi saya punya pekerjaan yang rutin, jadi Mbak bisa menghasilkan supaya dompet Mbak nggak pernah asap. nggak merasa dia diguyang. Ya itu. Wah, kita udah dapat nih Mas. Iya, Ini itu udah kuncinya tadi itu poin ketemu. Ini udah langsung Kesimpulan. kesimpulan nih kelihatannya ini. Jadi itu masalah jamu. Oh, masalah jauh. Dulu itu saya kan tanya Mbah, Pripun, Mbah, ini jamu apa toh Mbah? Kok dicucuk kok harus semua hari-hari seminggu 2 kali harus minum. Oh ini nak, cucu, ini sebetulnya jamu rahasia kecantikan Putri Keraton Wis. zaman dulu. Nah, jadi ini maka saya tularkan kepada anak cucu supaya besok larinya ke cucu cicit. Nah, Berarti- canggah lareng. Berarti harus cucu-cucu yang perempuan dong rahasia kecantikan. Oh. Iya. Nah, cucunya laki-laki lah ya. Tapi kalau ada juga kalau orang lelaki yang minum itu kata Mbah kalau yang perempuan jamunya dikasih telur ayam kampung. Kalau perempuan Kalau telur yang ayam untuk lelaki dikasih kuning telur bebek. Us, Nah, Itu. lebih oke. Rahasianya. telur bebek Nah, Mas. Kuningnya. Kuning. Tapi ngomong-ngomong kalau kita ngelihat itu Mas, tempatnya Mbah jualan itu, Mbah berusaha itu, jahit itu kan kayak semi-semi permanen. Kalau hujan apa nggak tampias, panas apa nggak kepanas, gimana itu itu sembahnya? enggak tampias juga enggak, kehujanan juga enggak. Tetap di situ Mbak? Ah, Soalnya tadi Apa? ketika simbahnya punya problem kakinya nggak nyampe ke itu Ah. pedalnya itu kan simbahnya punya kreativitas nambah Ah. jengkok tuh. Jengkok. Tadi kita perhatikan Kenal. juga di standnya Mbak itu ada sayapnya gitu. Oh, Jadi iya. kalau hujan dia nggak kena Iya. air. Oh. makanya saya menyuruh saya punya adik itu, Dek, aku buatkan gerobak yang begini gambarnya. Ukurannya segini, lebar segini, panjang segini, Waduh. pinggirnya dikasih sayap Ini yang supaya kasih spek Mbak. malah Mbahnya. Ah, Kita aja yang betul. pria terima jadi ya. Ini sebelum di closing, saya pengen tahu Mbah, Mbah Ya. pernah ke negara mana aja? Mbak, Ya, ke negara Paris, Paris, London, London, England, Brunei, Brunei, Arab, Arab, Kairo, Ah. Mesir, nggih. Mesir, Terus, sama Damam. Damam itu nggak jauh dari Arab. oh di Karena Jazirah Arab. di sana itu ada kerajaan, rumah rumah rajanya itu di Damam, kerajaannya Itu baru 5, terus apa Hmm. lagi? ada. Saya Mbah ini kalau lewat itu sudah lewat di mana-mana. Saya itu pernah, nanti Om Mahmi bisa Gimana? melihat Mbah itu di gerobak itu Heeh. punya tang itu. Ah. Itu belinya di Jepang katanya. Aduh. Sama yang tadi yang meteran digantung itu. Iya. Itu belinya di Jepang. Di Jepang. Iya, Mbak ya? Iya, itu buat macam-macam itu. Buat mengasah gunting, buat mematahkan kaca, buat memotong kaca, ada derainya, ada Buat ngasah, meterannya. Buat apapun bisa itu. Nah, Oke, itu sekilas tentang Mbah Indah luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada beliau Oke. luar biasa ya. Kesimpulannya gimana nih Mas? Kesimpulannya 3. Wis, Yang pertama, sebagian dari kita itu dilahirkan dengan keberuntungan dia mendapatkan posisi nyaman baik dari segi keturunan atau harta gitu ya. Tapi sebagian yang lainnya diberikan keberuntungan berupa bahu dan hati yang kuat, menerima keadaan, enggak protes sama keadaan, enggak kemudian mengeluh sama Qanaah keadaan. gitu ya? Qanaah. Iya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
apa yang dipraktekkan Simbah ini secara langsung sebenarnya itu mempraktekkan hadis Nabi. Oh, apa ini? Iya. Jadi salah satu karakter umat muslim itu tidak suka waktunya nganggur. Oh. Simbah ini kan tadi usianya udah berapa sih, Mbah? 80. 80, tapi nggak pengen diam di rumah, nggak pengen diam di rumah, dia pinginnya, beliau pinginnya aktivitas di rumah bermanfaat gitu kan. Nah kemudian yang ketiga nih, Diberi kesehatan kok nganggur gitu kan, mubazir banget suka ya. bukan karakter muslim. Kemudian yang ketiga nih, yang paling penting, hadis Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan usianya dan baik amalnya. Sudah sehat, afiat. Nah, jangan-jangan ini rahasianya itu tadi, nggak pengen waktunya nganggur, tapi pengen bermanfaat. Nah, makanya sama Allah diberikan kepanjangan usia. Di samping itu kuning telur Bebek yang buat laki-laki. Kalau dia kuning telur ayam kampung. Oh, iya. Ya Mbah, Ah, kita lanjutkan obrolan kita Iya. teruskan perjalanan kita ke sana yuk Mbah yuk. Oke. Ayo, Mbak, yuk, yuk.